Pada bagian yang ke-25 telah dikisahkan Restu Singgih merasa cemburu karena dia melihat Nilam Cahya dan Bardan baru kembali berjalan-jalan. Sementara itu Bardan yang sudah jatuh hati pada Nilam Cahya, dia tidak menyadari dan tidak mengetahui kalau sebenarnya ada seorang laki-laki yang sangat dicintai Nilam Cahya, yaitu Restu Singgih. Nah pendengar yang budiman, inilah Tumbal Bayi Pertama bagian yang ke-26. Bagaimana caranya aku harus bisa menjauhi Bardan? Dia nampaknya benar-benar sudah lupa diri. Dia terus berusaha mendekati aku. Tidak, aku harus bisa menjauhinya sebelum hal ini diketahui Restu. Hei, Restu, aku jadi sadar. Aku belum lagi bertemu dia. Aku harus ke gudang belakang. Restu mungkin kini sudah ada, sebab pagi tadi dia tidak ada. Di luar kamarku nampaknya aman. Tidak ada siapa-siapa. Barangkali Bardan sudah masuk ke kamarnya. Aku harus cepat keluar dari kamarku ini. Pintu kamarku biar aku kunci saja, biar tidak ada orang yang datang. Nah, pintu kamarku sudah aku kunci. Aku harus cepat pergi ke belakang gudang itu. Pintu gudang ini besar sekali. Bagaimana aku mengetuknya? Restu pasti tidak mendengar jika aku ketuk pintu ini. Tapi nampaknya pintu ini tidak dikunci. Ya, pintu gudang ini tidak dikunci. Aku akan membukanya saja. Nah, pintu gudang ini sudah terbuka. Di dalam nampak gelap sekali. Tapi ada nyala lentera remang-remang. Nilam Cahya bergerak masuk ke dalam gudang yang gelap. Dia penuh hati-hati sekali, karena dia tidak melihat jelas keadaan gudang itu. Tidak beberapa lama kemudian, Nilam Cahya tiba di tempat tumpukan jerami, tempat Restu Singgih berada. Tapi saat itu, tempat itu kosong, dan hanya ada sebuah lentera yang bertengger di atasnya. Hei, tempat itu kosong. Kemana Restu? Apakah dia belum kembali? Restu, tunggu. Aku Nilam. Oh, mau apa kau malam-malam begini kemari? Kau terlalu. Kenapa kau mau tidur di gudang ini? Bukankah kau lebih enak di kamar? Kau mau menyiksa dirimu sendiri? Aku lebih suka di gudang ini daripada aku tersiksa karena melihatmu menjadi akrab dengan laki-laki itu. Aku sudah menduga kau pasti berpikiran yang tidak-tidak padaku. Tapi kau belum mengerti. Kau jangan salah faham. Aku tidak bisa membagi perasaan. Apalagi aku harus banyak mengalah. Kau harus tahu batas, Nilam. Mana yang perlu siasat dan mana yang harus kau lakukan sikap yang sebenarnya. Tapi kau lain. Aku melihatmu begitu akrab dengan Bardan. Dari mana kau sore tadi dengannya? Restu, kau perlu belajar banyak tentang persoalan. Kau belum bisa menempa diri dengan kesabaran. Percuma kau ditempa Yang Guru untuk bisa bersikap baik, berpandangan luas, dan tahan emosi. Aku tidak berbuat apa-apa. Aku hanya melindungi perasaan Bardan. Aku tidak mau menyakiti dia, Restu. Karena kita saat ini sedang tinggal di rumahnya. Mas Andri Taulani! Foto udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax.
Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream, terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Aku minta maaf jika kau merasa tersinggung, atau barangkali sikapku telah membuatmu tidak suka. Mungkin juga kau melihat aku pergi bersama Bardan. Tapi percayalah Restu, hanya kaulah laki-laki yang ada di hatiku. Aku tidak akan mengkhianati. Kita di sini dikirim Eyang Guru, bukan apa-apa. Maafkan aku, Nilam. Aku terlalu khawatir. Aku melihat laki-laki itu lain. Dia nampak sangat memperhatikanmu. Aku sudah tahu dia berusaha mendekati aku. Tapi aku juga curiga pada sikapnya. Aku khawatir dia mempunyai maksud lain padaku. Kemana kau pergi dengannya? Ke rumah ayahnya. Ada kesan yang aneh yang aku lihat pada Ki Hitam. Ayah Bardan itu, wajahnya yang menyeramkan, penuh dengan benjolan, dan ditumbuhi bulu-bulu lebat, yang jika aku perhatikan baik-baik, bulu-bulu itu seperti bulu-bulu seekor monyet. Seekor monyet? Apakah memang Ki Hitam itu wajahnya mirip dengan seekor monyet? Kalau sekilas memang mirip, tapi agak lain. Ki Hitam itu adalah kepala desa ini. Tapi aku sungguh tidak mengerti. Keadaan keluarga Bardan nampaknya orang-orang kaya. Tapi apakah mereka juga... Tergerak maksudmu? Tergerak untuk membantu penduduk desanya yang saat ini sedang dilanda bahaya kelaparan? Bahaya kelaparan? Kau tahu dari mana, Restu? Aku siang tadi berkeliling desa ini. Aku melihat keadaan desa ini benar-benar memprihatinkan. Sawah-sawah kering kerontang. Tidak ada tanda-tanda pepohonan hidup subur di desa ini. Desa ini sudah lama dilanda kekeringan. Dan penduduk terserang bahaya kelaparan. Aku juga heran dan tidak habis pikir. Apakah Bardan tidak tergerak untuk membantu penduduk desanya? Apakah dia hanya bersikap masa bodoh dalam persoalan itu? Apalagi ayahnya seorang kepala desa. Kita belum tahu pasti, Restu. Kita perlu selidiki lebih jauh. Dan Aki Langut. Dia itu orang yang banyak menyimpan rahasia tentang Bardan, tentang desa ini. Tapi dia takut untuk bicara padaku. Kita harus perlahan-lahan. Dan ketahuilah, kita ternyata salah alamat. Aki Langut menipu kita. Desa ini bukan desa Linggarjati yang harus kita datangi. Tapi desa ini bernama Desa Sumber. Desa Sumber? Kau tahu dari mana? Dan apakah desa Linggarjati itu masih jauh? Aku tahu dari Ki Hitam ketika aku bertemu dia. Desa Linggarjati tidak begitu jauh dari Desa Sumber ini. Kita hanya melalui satu bukit dan perjalanan tidak memakan waktu terlalu lama. Nah, bagaimana pendapatmu? Apakah kita akan melanjutkan perjalanan kita ke Desa Linggarjati untuk meninggalkan Desa Sumber ini? Nilam, kukira kita perlu banyak menyelesaikan persoalan di Desa Sumber ini dulu. Ada kesan yang tergerak dariku tentang penduduk desa yang diserang kelaparan itu. Kita harus berusaha membantu mereka, walau dengan cara apapun. Kita jangan biarkan mereka mati kelaparan. Itu namanya otak kita sudah sinting. Karena kita adalah orang-orang yang mampu membantu. Apalagi Bardan. Aku perlu bicara dengan dia. Aku perlu tahu, apakah dia itu pernah tergerak membantu penduduk desanya. Sudahlah Nilam. Kau sebaiknya kembali ke kamarmu. Nanti Bardan mengetahui kita. Iya, aku harus kembali. Aku pergi dulu, Restu. Beb. Ya? Abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya? Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Aduh, mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu, aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Hah? Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Enterostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Ya? Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Enterostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Enterostop.
Nilam Cahya bergerak meninggalkan gudang itu. Tak lama kemudian, dia sampai di dalam rumah. Tapi belum sempat dia menuju ke kamarnya, Nilam Cahya menjadi terkejut karena dia melihat Bardan berdiri di pintu kamarnya. Bardan, dia berdiri di pintu kamarku itu. Mau apa dia? Sikapnya mencurigakan sekali. Hei, dia berjalan kemari. Aku harus sembunyi ke balik bawah kursi itu. Itu dia, Bardan. Apa sebenarnya akan dia lakukan di depan kamarku malam-malam begini? Aku jadi curiga. Oh, dia berjalan menuju ke ruang atas. Dia menaiki tangga itu. Oh, sebentar lagi aku akan aman. Bardan nampak sudah naik ke ruang atas. Nah, aku sudah aman. Bardan sudah tidak ada. Dia sudah pergi ke ruang atas. Aku harus cepat masuk ke kamarku. Susah sekali pintu ini aku buka. Kuncinya sudah aku masukkan ke lubang. Tapi kenapa tidak bisa dibuka? Oh, ada orang datang. Oh, apakah itu Bardan? Tidak, Bardan sudah naik ke ruang atas. Oh, Aki Langot. Nyi Nilam, kenapa berada di depan kamar malam-malam begini? Apakah ada perlu? Atau ada sesuatu yang Nyi Nilam butuhkan? Saya bisa membantu, Nyi. Terima kasih, Aki Langot. Saya ingin masuk ke kamar. Pintunya sudah terbuka. Saya masuk dulu, Ki. Oh, ya. Nyi Nilam. Ada apa, Aki Langot? Tidak usah. Masuklah ke kamar. Kenapa Aki tidak jadi bicara? Aki sepertinya ragu. Tidak. Aku hanya ingin mengatakan kau harus hati-hati. Saya harus hati-hati? Kenapa, Aki? Tidak. Saya permisi, Nyai. Aneh, sikapnya mencurigakan. Apa maksudnya Aki Langot memperingatkan aku untuk hati-hati? Tapi aku perlu menjaga kata-katanya itu. Nilam Cahya curiga. Dia heran dengan kata-kata Aki Langot yang mengingatkan dirinya untuk hati-hati. Dan Nilam Cahya sadar kalau dia perlu menjaga kata-kata peringatan itu. Nilam Cahya lalu masuk ke dalam kamarnya. Malam sudah semakin larut. Waktu terus melaju dan pagi pun tiba. Sementara pagi itu, Nilam Cahya tengah duduk menghadapi meja makan yang penuh hidangan. Di hadapannya nampak Bardan. Bagaimana, Nilam? Apakah kau masih mau menemani aku pagi ini jalan-jalan? Mau kemana kita pagi ini? Kita jalan-jalan ke suatu tempat yang nyaman. Dan aku ingin sekali mengajakmu ke tempat-tempat seperti itu. Apakah jaraknya cukup jauh? Ya, cukup jauh. Tapi masih termasuk wilayah desa Sumber. Ayo, dimakan. Jangan dilihat saja. Nilam Cahya menyantap hidangannya. Setelah beberapa lama mereka lalu pergi keluar. Bardan mengambil dokarnya yang ditarik 4 ekor kuda. Kemudian Nilam Cahya naik ke dokar itu. Mereka kemudian pergi. Kebutuhan hidup selalu menuntut yang serba praktis. Begitu juga yang dirasakan Ibu Fitri waktu memilih obat mahnya. Benar kan, Bu Fitri? Benar, obat mah mesti praktis. Masa udah direbetin urusan antar jemput anak, urusan dapur, urusan rumah, obat mahnya masih ribet sendok-sendokan. Takutnya nggak pas takarannya. Mending kayak promah tuh, praktis. Sediain deh di rumah, di kotak obat, di tas, di mobil, di kantong. Jadi kalau pas pergi terus sakit mah, langsung di promah. Kunyah, beres sakitnya, nyaman lambungnya. Kan promah ada apa kuy? Hidrotalsit. Promah, satu-satunya obat mah dengan hidrotalsit. Formula paling mutakhir yang langsung atasi sakit mah tepat di pusatnya. Mengatasi sakit mah lebih cepat dan melindungi lambung lebih lama. Pokoknya yang praktis atasi sakit mah ya Promah obatnya. Produksi Kalbe Farma. Info lengkap klik www.ahlinyalambung.com. Baca aturan pakai, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Berapa lama kita harus tiba di tempat tujuan? Tidak begitu lama.
Siang hari kita sudah sampai di lembah setan itu. Oh, lembah setan? Iya. Kita akan ke lembah setan. Oh, berbahayakah tempat itu? Kenapa kau takut? Bukankah ada aku? Tempat itu nyaman dan sejuk hawanya. Tidak seperti desaku yang gersang. Iya, desamu itu memang gersang. Memprihatinkan sekali keadaannya. Tapi apakah tidak pernah ada orang yang tergerak untuk mengatasi keadaan desamu yang dilanda kekeringan itu? Kau tahu dari mana kalau desaku tengah dilanda kekeringan? Apakah kau sudah melihat-lihat? Iya, aku melihat sepanjang jalan desamu. Tanahnya retak-retak, sawah-sawah kering. Bukankah itu bertanda musim kemarau panjang telah melanda desamu? Iya. Aku sudah coba atas semua itu. Musim kemarau yang berkepanjangan telah membuat desaku gersang. Dan hal itu membawa pada persoalan yang baru, di mana penduduk desa kami diserang bahaya kelaparan. Semuanya sudah aku atasi. Tidak sedikit bantuan bahan makanan yang sudah aku keluarkan. Kau bisa lihat sendiri di dalam gudangku itu. Dulu gudang itu penuh dengan tumpukan beras, tapi kini sudah kosong. Semua itu aku berikan pada penduduk yang sangat membutuhkannya. Mulia sekali hatimu. Tidak terlalu mulia jika aku bandingkan untuk bisa terus membantu pendudukku. Tapi kemampuanku terbatas. Kalau begitu, aku salah menilai orang. Semula aku kira Badan tidak mau tahu akan hal itu. Tapi nyatanya, dia sudah banyak membantu kesusahan penduduk desanya. Nilam, kita akan melalui hutan rimba. Apakah hutan itu berbahaya? Biasa-biasa saja. Dokar itu terus bergerak memasuki sebuah hutan. Hutan itu nampak menyeramkan. Dokar itu terus bergerak perlahan-lahan. Setelah beberapa lama dalam perjalanan, dokar itu akhirnya tiba di sebuah lembah perbukitan, di mana lembah itu penuh ditumbuhi pohon-pohon besar. Keadaan sunyi, Nilam Cahya memperhatikan sekeliling tempat itu. Apakah ini yang kau katakan lembah setan? Iya. Bagaimana? Menyenangkan atau menyeramkan? Menyeramkan. Tempatnya sunyi. Banyak pohon-pohon besar yang dihinggapi akar-akar liar. Iya. Tempat ini memang tidak istimewa. Tapi cuaca di sini sejuk. Karena hawa pegunungan masuk ke tempat ini. Iya. Udara di sini cukup dingin dan tanaman juga subur. Hei, apa itu di antara pohon-pohon besar? Nampaknya seperti sebuah gua. Itu adalah Gua Pelangon. Gua Pelangon? Iya. Nampaknya gua itu menyeramkan dan belum pernah dimasuki orang. Dari sini nampak kalau gua itu banyak dihinggapi sarang laba-laba. Apakah kau ingin ke Gua Pelangon itu? Kita perlu naik ke bukit kecil itu dulu. Iya. Dari bukit kecil itu, kau akan bisa melihat di kejauhan sebuah desa Linggarjati yang akan kau tuju itu. Mari kita ke gua itu. Mereka lalu berjalan menaiki bukit kecil di mana terdapat Gua Pelangon itu. Nilam Cahya berdiri tegap di atas mulut gua yang terdapat akar-akar pohon liar yang menutupi mulut Gua Pelangon itu. Nilam Cahya memandang jauh ke arah timur jauh itu, dan nampaklah jauh di bawah sana sebuah perkampungan yang dia lihat cukup besar dan ramai. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Sebuah perkampungan. Nampaknya perkampungan itu besar dan ramai sekali. Itulah desa Linggarjati. Desa itu memang besar dan ramai. Lalu yang di sana itu gunung apa? Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Oh, jadi Gunung Ciremai itu cukup besar juga. Iya.
Desa Sumber ini pun masih berada di sekitar Gunung Ciremai. Gunung itu memang besar dan tinggi puncaknya. Nah, kalau yang di arah timur jauh itu gunung apa? Nampaknya hanya sebuah bukit kecil. Kelihatannya agak remang-remang dari sini. Itu Gunung Sembung, Nilam. Gunung Sembung memang hanya sebuah perbukitan yang tidak besar. Gunung itu tidak begitu subur tumbuhannya, dan keadaannya sangat gersang. Gunung Sembung. Jauh sekali kelihatannya. Iya, memang jauh. Cukup memakan waktu yang lama jika kita akan sampai ke Gunung Sembung itu. Kok sepertinya sudah tahu tentang wilayah sekitarnya? Sekitar Girang Selatan, Girang Utara, dan sebagainya, memang aku pernah jelajahi. Aku hanya sedikit tahu, Nilam. Wilayah itu memang banyak dikelilingi pegunungan. Kau juga senang mengembara? Iya, aku senang mengembara. Ayo, kita turun dari atas ini. Ayo. Nilam Cahya bergerak dari tempatnya. Mendadak kakinya terpleset. Dia hampir jatuh, tapi badan cepat menangkap tubuhnya. Badan memeluk Nilam Cahya. Nilam Cahya menunduk malu. Badan mengangkat dagu Nilam Cahya. Nilam Cahya terperanjat. Badan menatap Nilam Cahya, dan keduanya saling berpandangan. Beb, Ya? abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. Hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Hah? Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Ya? Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Entrostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Entrostop. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami kedua anak muda itu?